Jadi langkah pertama kalau kita ingin membuat kuis ya, langkah pertama adalah kita buka dulu aplikasi Google Chrome atau Mozilla di HP Android Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Ya, kita buka Google Chrome, kita buka tab baru ya. Kita ketik saja di situ quiz ya. Quiz akan muncul nanti quizzes, quiz.com ini ya, seperti ini. Nah, kita masuk ya. Kemudian tampilan seperti ini pertama kali di halaman quizzes.com. Kita bagi yang belum berdaftar, kita pilih daftar di pojok kanan atas ya. Pilih daftar ya. Kita daftar saja menggunakan akun Google yang sudah ada ya. Misalnya saya ini menggunakan akun Google ya. Saya coba akun yang di atas ya, karena akun di bawah itu sudah saya gunakan untuk mendaftar. Ya, saya coba akun game 1 ini. Jangan senyum Bapak Ibu ya. Ini akun game 1. Nah, kita gunakan pakai akun ini. Nah, kita diberikan pilihan di sini. Kita akan mendaftar quizzes itu menggunakan sebagai seorang guru, sebagai siswa, atau di bawahnya ini sebagai bisnis katanya. Kita pilih saja sebagai seorang guru ya. Kalau nanti ada anaknya ingin daftar ya pilih saja sebagai siswa. Nah, kita pilih sebagai guru ya, pilihan yang paling atas di situ. Kita tunggu login. Nah, kemudian ini kita sudah masuk ke halaman beranda, jadi menu awal dari quizzes ini ya. Nah, di sini klik di ada segitiga tiga garis itu ya, 3 garis yang horizontal. Nah, di situ ada pilihan-pilihannya, ada nama akun kita, kemudian ada temukan quiz. Temukan quiz itu apabila kita ingin mencari quiz apa saja yang berhubungan dengan materi tertentu, kita tinggal klik saja, nanti kita muncul di situ. Entah dia tema 1 kah, tentang materi apa, atau matematika, atau apa saja akan muncul sesuai dengan keyword yang telah kita ketik. Yang kemudian yang kedua ada buat kuis. Nah, disinilah cara kita membuat kuis itu. Buat kuis ya, kita klik ya, buat kuis. Nanti akan muncul yang pertama kita harus mengisi nama kuis yang ingin kita buat. Tapi ini perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau kita ingin membuat kuis itu lebih mudahnya itu kita menggunakan laptop ya, agar lebih gampang dalam kita mengcopy atau mempaste sesuatu, baik tulisan atau gambar. Kita berpindah dari satu jendela ke jendela yang lain lebih gampang kita buat kuisnya dengan menggunakan laptop. Jadi kalau kita menggunakan HP agak susah, dia bisa saja tetapi agak sedikit lama mungkin dalam menyelesaikannya ya. Ketik misalnya nama kuisnya, misalnya nih Corona ya, Corona ya. Kemudian kita pilih ini bebas ya, pilih apa saja. Misalnya Corona itu tentang ya, ini kita pilih ya, tidak sesuai. Misalnya tentang apa, Corona itu tentang biologi kah, senang-senang kah ya, kita ketik selanjutnya. Nah, jadi sangat gampang sekali. Nah, untuk pemilihannya itulah pertanyaannya kita pilih tulis sendiri yang sebelah kiri. Nah, untuk di sini ada pilihannya, apakah dia multiple choice, checkbox, fill in the blank, full, atau open ended. Nah, untuk kita kan biasanya kita menggunakan multiple choice. Nah, di sini ini kita lihat di situ ada, kita tinggal menulis pertanyaan di kolomnya itu ya. Misalnya kan, apakah itu corona? Corona. Nah, kalau kita ingin memasukkan gambar bisa saja, itu ada gambar di sebelah kanannya itu, atau dalam bentuk suara, picture, atau dalam bentuk formula matematika bisa saja. Nah, misalnya pilihan gandanya bisa dalam tulisan, kita ketik, dalam bentuk gambar bisa juga kita ketik. Itu ada 4 ya. Setelah kita isi semua, misalnya kita isi semua pilihan-pilihannya, misalnya A, B, C,
ya. D. Nah, di situ kita harus memilih jawaban yang benarnya di mana. Misalnya yang betul adalah C. Nah, kita centang warna hijau, muncul checklist berwarna hijau di sebelah kiri C itu. Kemudian kita simpan, kita bisa pilih di sini waktunya berapa lama durasi untuk menjawab ya, apakah 30 detik. Saya biasanya memilih 60 detik sehingga siswa punya waktu untuk bisa menjawab dengan benar pertanyaan tersebut. Nah, kita simpan. Nah, ya tunggu. Nah, dia akan tersimpan, kelihatan di sini. Nah, kemudian ya kita ingin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, tinggal kita pilih ini. Ada 3 menu di sini, ada atur, copy, dan delete. Nah, kalau kita ingin mengatur ulang apabila salah pertanyaannya, bisa kita ulang. Apakah di teks pertanyaannya atau di pilihannya ada kesalahan, kita bisa menekan atur. Kalau kita ingin membuat pertanyaan selanjutnya, kita pilih saja yang di tengah, copy paste. Nah itu akan diduplikat ya, kita langkah ke pertanyaan selanjutnya. Corona begitu teman-teman sekalian. Kemudian kita simpan ya. Nah, kita simpan. Nah, nanti sudah ada 2 pertanyaan. Nah, setelah itu kalau sudah selesai semuanya, misalnya ada 5 pertanyaan yang ingin dibuat atau 10, 15, 20, langkah selanjutnya adalah kita menekan kuis selesai ya. Tekan keluar, tapi tekan kuis selesai, artinya kita sudah menyelesaikan kuis. Tekan kuis selesai. Kemudian di situ kalau kita ingin menambah gambar, ini tabel jendela untuk rincian kuis. Kalau kita ingin menambah gambar ya, bisa tambah gambarnya. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Ini apa untuk bahasa Indonesia? Ini fungsinya adalah untuk kalau kita ingin mengaktifkan menu suara ya. Jadi ketika dibuka nanti kuis itu, kalau kita aktifkan menu suara, maka Google itu akan membaca soal itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita pilih kelasnya, misalnya saya coba kelas 6 misalnya. Nah, kemudian publik terlihatlah semua orang ya, enggak apa. Kemudian disimpan guys ya. Itu disimpan. Nah, kemudian kalau kita ingin bagikan di situ ada menu. Nah, ini yang menu bagikan di sini. Kita klik bagikan. Kalau kita bagikan, nah dia bisa kirim lewat email, tapi juga bisa kita copy linknya itu. Ini ditekan. Di situ kan ada lewat Twitter, Facebook. Nah, saya biasanya menggunakan duplikat link karena saya biasanya men-share kuis ini di grup WA kelas ya. Kita tekan saja duplikat link. Nah, sudah tercopy dia. Dan kita share di grup WA misalnya. Seperti ini kan. Kita share di grup WA, tinggal ditempel, tinggal dikirim. Nah, seperti itu jadilah selesai kuis kita, bisa diikuti oleh siswa. Nah, lantas bagaimana cara kita siswa memainkannya? Nah, ketika sudah di-share, kita klik saja link itu, link yang sudah diikuti itu. Nah, ketika sudah mengklik, maka akan muncul nanti rincian dari kuis. Nah, ini nama kuis yang saya buat, ini gambar yang sudah saya gantikan. Saya bermain, jadi siswa itu mengerjakan kuis sambil bermain game seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya itu kita ganti di sininya, dia ada warna hijauan ya. Kita ganti mainkan, klik mainkan. Kalau tidak diganti ya tidak bisa. Nah, ketika ketik mainkan maka dia akan dialih sendiri ya. Kita dialihkan secara manual, secara otomatis. Nah, di sini ada bermain kartu flash, kita bisa pilih ya. Kalau biasanya ya tekan bermain, tapi di bawahnya harus kita aktifkan dulu, penghitung waktunya diaktifkan. Kalau tidak diaktifkan, tinggal dihilangkan seperti ini. Nah, hilang warna hijaunya. Kalau kita aktifkan ya dia aktif seperti itu. Kemudian mimik, kemudian baca dan keras ini adalah apabila soalnya nanti dibaca oleh Google itu secara keras, dibaca oleh Google ya. Cuma mungkin naratornya itu bukan orang Indonesia asli, jadi terdengarnya kurang bagus bahasa Indonesianya ya. Misalnya ini sudah saya aktifkan, kita klik saja bermain. Nah, maka akan muncul nanti di situ ya. Nah, siswa itu mengerjakan kuis sambil bermain. Nah, seperti itu guys. Bapak Ibu sekalian, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.
Tetap semangat. Iya. Corona ya. Kemudian kita pilih ini bebas ya, pilih apa saja. Misalnya corona itu tentang ya ini kita pilih-pilih ya, tidak sesuai. Misalnya tentang apa, corona itu tentang biologi kah, senang-senang kah, ya kita ketik selanjutnya. Nah, jadi sangat gampang sekali. Nah, untuk pemilihannya itulah pertanyaannya kita pilih tulis sendiri yang sebelah kiri. Nah, untuk di sini ada pilihannya, apakah dia multiple choice, checkbox, fill in the blank, full atau open ended. Nah, untuk kita kan biasanya kita menggunakan multiple choice. Nah, di sini ini kita lihat di situ ada, kita tinggal menulis pertanyaan di kolomnya itu ya. Misalnya kan, apakah itu corona? Corona. Nah, kalau kita ingin memasukkan gambar bisa saja, itu ada gambar di sebelah kanannya itu, atau dalam bentuk suara, picture, atau dalam bentuk formula matematika bisa saja. Misalnya pilihan gandanya bisa dalam tulisan, kita ketik, dalam bentuk gambar bisa juga kita ketik. Itu ada 4 ya. Setelah kita isi semua, misalnya kita isi semua pilihan-pilihannya, misalnya A, B, C, ya, D. Nah, di situ kita harus memilih jawaban yang benarnya di mana. Misalnya yang betul adalah C. Nah, kita centang warna hijau, muncul checklist berwarna hijau di sebelah kiri C itu. Kemudian kita simpan, kita bisa pilih di sini waktunya berapa lama durasi untuk menjawab ya, apakah 30 detik. Saya biasanya memilih 60 detik sehingga siswa punya waktu untuk bisa menjawab dengan benar pertanyaan tersebut. Nah, kita simpan. Nah, ya tunggu. Nah, dia akan tersimpan, kelihatan di sini. Nah, kemudian ya kita ingin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, tinggal kita pilih ini. Ada 3 menu di sini, ada atur, copy, dan delete. Nah, kalau kita ingin mengatur ulang apabila salah pertanyaannya, bisa kita ulang. Apakah di teks pertanyaannya atau di pilihannya ada kesalahan, kita bisa menekan atur. Kalau kita ingin membuat pertanyaan selanjutnya, kita pilih saja yang di tengah, copy paste. Nah itu akan diduplikat ya, kita langkah ke pertanyaan selanjutnya. Corona. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian kita simpan ya. Nah, kita simpan. Nah, nanti sudah ada 2 pertanyaan. Nah, setelah itu kalau sudah selesai semuanya, misalnya ada 5 pertanyaan yang ingin dibuat, atau 10, 15, 20, langkah selanjutnya adalah kita menekan kuis selesai ya. Tekan keluar, tapi tekan kuis selesai, artinya kita sudah menyelesaikan kuis. Tekan kuis selesai. Kemudian di situ kalau kita ingin menambah gambar, ini tabel jendela untuk rincian kuis. Kalau kita ingin menambah gambar, nah kalau kita ingin mengatur ulang apabila salah pertanyaannya, bisa kita ulang. Apakah di teks pertanyaannya atau di pilihannya ada kesalahan, kita bisa menekan atur. Kalau kita ingin membuat pertanyaan selanjutnya, kita pilih saja yang di tengah, copy paste. Nah itu akan diduplikat ya, kita langkah ke pertanyaan selanjutnya. Corona. Begitu teman-teman sekalian. Kemudian kita simpan ya. Nah, kita simpan. Nah, nanti sudah ada 2 pertanyaan. Nah, setelah itu kalau sudah selesai semuanya, misalnya ada 5 pertanyaan yang ingin dibuat, atau 10, 15, 20, langkah selanjutnya adalah kita menekan kuis selesai ya. Tekan keluar, tapi tekan kuis selesai, artinya kita sudah menyelesaikan kuis. Tekan kuis selesai. Kemudian di situ kalau kita ingin menambah gambar, ini tabel jendela untuk rincian kuis. Kalau kita ingin menambah gambar ya, bisa tambah gambarnya. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Ini apa untuk bahasa Indonesia? Ini fungsinya adalah untuk kalau kita ingin mengaktifkan menu suara ya. Jadi ketika dibuka nanti kuis itu, kalau kita aktifkan menu suara, maka Google itu akan membaca soal itu dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita pilih kelasnya, misalnya saya coba kelas 6 misalnya. Nah, kemudian
publik terlihatlah semua orang ya, nggak apa. Kemudian disimpan ya, disimpan guys ya, itu disimpan. Nah kemudian kalau kita ingin bagikan dia, kita ingin bagikan, di situ ada menu. Nah ini yang menu bagikan di sini. Kita klik bagikan. Kalau kita bagikan, nah dia bisa kirim lewat email, tapi juga bisa kita copy linknya itu. Copy linknya nih ditekan di situ kan ada lewat Twitter, Facebook. Nah, saya biasanya menggunakan duplikat link karena saya biasanya men-share kuis ini di grup WA kelas ya. Kita tekan saja duplikat link. Nah, sudah tercopy dia. Dan kita share di grup WA misalnya. Seperti ini kan. Kita share di grup WA, tinggal ditempel, tinggal dikirim. Nah, seperti itu jadilah selesai. Kita bisa diikuti oleh siswa. Nah, lantas bagaimana cara kita siswa memainkannya? Nah, ketika sudah di-share, kita klik saja link itu, link yang sudah diikuti itu. Nah, ketika sudah mengklik, maka akan muncul nanti rincian dari kuis. Ini nama kuis yang saya buat, ini gambar yang sudah saya gantikan, kita bermain. Jadi siswa itu mengerjakan kuis sambil bermain game seperti itu. Kemudian di bawahnya itu kita ganti di sininya, dia ada warna hijauan ya, kita ganti mainkan, klik mainkan. Kalau tidak diganti ya tidak bisa. Nah ketika kita klik mainkan maka dia akan beralih jadi sendiri ya, kita dialihkan secara manual, secara otomatis. Nah di sini ada bermain kartu flash, kita bisa pilih ya. Kalau biasanya ya tekan bermain, tapi di bawahnya harus kita aktifkan dulu, itu waktunya diaktifkan. Kalau tidak